بسم الله الرحمن الرحيم. Madarisut tafsir allati qamat fihi wal mufassiruna minat tabi'in. Nah, di samping itu ya di masa tabi'in ini muncul pula ya madrasah-madrasah tafsir yang sudah menjadi semacam suatu sistem yang sistem yang mandiri. Jadi suatu sistem penafsir Al-Qur'an yang memiliki kekhasan secara khusus di masa tabi'in itu sudah mulai muncul. Walaupun kemunculannya itu sebenarnya sudah mulai ada di zaman sahabat, ya benihnya sudah ada di zaman sahabat, tapi semakin mengkristal itu terjadi pada masa tabi'in. Nah, dalam hal ini ya madarisut tafsir atau sistem dan madrasah tafsir yang ada pada masa tabi'in paling tidak terpecah menjadi 3 kelompok dengan kekhasannya sendiri masing-masing, yang juga dengan tokoh utamanya yang masing-masing juga ya. Pertama adalah sebelum kita masuk pada pertama ya, kita baca dulu muqaddimah dari Syekh Az-Zahabi terkait dengan kemunculan madrasah ini. Fatahallahu 'ala muslimina katsiran min biladil 'alam fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi 'uhudil khulafa min ba'dihi. Jadi Allah memberikan kepada umat Islam dibukakannya negeri-negeri yang dikuasai oleh umat Islam yang sangat luas itu pada masa sahabat, tabi'in dan seterusnya. Walam yastaqirru jami'an fi baladin wahid bi miladil muslimin. Dan karenanya para sahabat Nabi tidak hanya tinggal di suatu wilayah, mereka terpencar kemana-mana. Balna al-katsir minhum 'anil madinati masyaikan nur islami tsumma istaqarra bihin nawa muwazzi'ina 'ala jami'il biladil lati dakhal Islam. Ya, bahkan para sahabat ini bukan hanya atau mayoritasnya itu malah kemudian berpencar tidak tinggal di kota Madinah, ya, tersebar di berbagai macam wilayah Islam. Bukan amin humul wula, di antara sahabat ada yang berprofesi atau yang ditugaskan sebagai gubernur. Wamin humul wuzara atau sebagai menteri, sebagai pembantu gubernur. Wamin humul qudha, ada yang menjadi hakim. Wamin humul muallimun, ada yang diutus sebagai pengajar, ya, artinya sebagai guru mengajarkan Islam. Wamin hum ghairu dzalik, dan juga ada yang kemudian tersebar dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya sebagai jihad atau misalnya memang sebagai tujar dan seterusnya. Waqad hamala haula'i ma'ahum ila hadhihi bila allati rahalu ilaiha ma wa'uhu min al-ilmi. Dan ketika mereka berpindah ke negeri-negeri yang sangat luas ini tadi, ya tentu mereka juga akan menyebarkan ilmu yang mereka terima dari Rasulullah SAW wa mahafidhuhu an Rasulillah SAW. Ya, dan juga apa yang mereka dapatkan, hafalkan dari sabda-sabda Nabi. Ya fajalasa ilaihim katsirun minat tabi'in yaquduna al-ilma anhum. Dan karenanya banyaklah kalangan tabi'in yang bertemu dengan para sahabat ini yang mengambil ilmu dari mereka. Wa yanquluna liman ba'dahum, dan juga akan disampaikan kepada tabi'in yang lain atau generasi setelah mereka. Faqamat fi hadhil amsal al-mukhtalifah madaris ilmiah al-tabi'in wa sahaba wa talamidul tabi'un. Nah, atas dasar faktor inilah ya, atas dasar kejadian seperti ini muncullah berbagai macam madrasah keilmuan yang tersebar di berbagai macam wilayah. Para guru-gurunya adalah para sahabat dan murid-muridnya adalah para tabi'in. Ya. Sauti watin ya, Tolibat masih terdengar jelas? Di Tolibat? Jelas, Ada suara mengganggu. Oh, sana. Jadi ini semacam gambaran kemunculan madrasah itu yang mana gurunya adalah para sahabat, kemudian muridnya adalah para tabi'in. Nah, ketika muncul kelompok-kelompok halaqah ilmu inilah yang kemudian menjadi semacam nawah atau benih munculnya madrasah-madrasah keilmuan. Ya. Washtahara ba'dhu hadhil madaris bitafsir, dan ada madrasah-madrasah khusus yang fokus dalam bidang tafsir. Wa tatalammadu fiha katsirun minat tabi'in li masyahir mufassirin minas sahabah. Ya, maka kemudian banyak tabi'in yang belajar kepada ahli tafsir dari kalangan sahabat. Faqama madrasatun lit tafsir di Makkah wa ukhra bil Madinah wa thalithah bil Iraq. Dan ada 3 madrasah besar yang saat itu muncul di masa tabi'in, Mekah, Madinah dan Irak, ya. Hiya asyharu madaris tafsir fil amsar fi hadzal ahdi. Dan ini merupakan 3 madrasah, ini ada madrasah yang paling masyhur. Banyak madrasah lainnya, tapi yang paling masyhur ada di 3 wilayah ini, yaitu Mekah, Madinah dan Irak, ya. Qala Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa amma tafsir fa'alamun nasi bihi ahlu Makkah li'annahum ashabu Ibnu Abbas. Adapun untuk tafsir, maka yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Qur'an adalah penduduk Mekah, karena mereka adalah murid-muridnya Ibnu Abbas, Mujahid wa Atha wa Ibnu Abi Rabbah wa Ikrimah wa ghairu min ashabi Ibnu Abbas ka Tawus wa Ibnu Sya'tha wa Sa'id bin Jubair wa amsaluhum. Wa kadzalika ahlul Kufah, begitu juga dengan penduduk Kufah, ya, murid-murid dari Ibnu Mas'ud. Wa min dzalika ma tamayyazu bihi an ghairihim ulama ahli Madinah fi tafsir, begitu juga dengan
para ulama di Madinah yang ahli dalam bidang tafsir seperti Zaid bin Aslam alladzi akhadha anhu Malik at-tafsir, yang mana Zaid bin Aslam ini merupakan guru dari Imam Malik dalam bidang tafsir. Ya, wa akhadha anhu aidan Ibnu Abdurrahman wa Abdullah ibn Wahab. Ya, dia juga diambil ilmunya oleh anak-anaknya seperti Abdurrahman dan Abdullah ibn Wahab, yaitu murid dari Imam Malik bin Anas. Ya. Nah, jadi artinya ini gambaran tafsir, madrasah tafsir yang muncul di kalangan tabi'in dan juga diberikan penjelasan dan kesaksian oleh Ibnu Taimiyah yang juga fokus dalam kajian sejarah tafsir ini. Jadi secara umum maka tafsir atau madrasah tafsir di masa tabi'in ini ya terpolarisasikan menjadi 3 madrasah besar. Walaupun ada madrasah lain ya, tapi yang paling besar ini ada 3, yang masyhur ini ada 3. Pertama adalah madrasah tafsir di Mekah, kedua madrasah tafsir di Madinah, dan ketiga madrasah tafsir di Irak. Ya. Untuk madrasah tafsir di Mekah, maka qiyamuha ala Ibni Abbas. Madrasah tafsir di Mekah ini pendirinya atau tokoh utamanya adalah Abdullah bin Abbas. Artinya gurunya, ustadznya itu adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, bagaimana penjelasan Syekh Al-Dhabi? Qamat madrasah tafsir di Mekah ala Abdullah bin Abbas. Fakana yajlisu li ashabihi min at-tabi'in yufassiru lahum kitabullah ta'ala wa yuwaddihu lahum ma ashkala min ma'ani wa kana talamizuhu ya'unu anhu ma yaqul ya wa yarwuna liman ba'dahum ma sami'uhu minhu. Jadi di masa Ibnu Abbas ada murid-muridnya dari kalangan tabi'in yang kemudian menyebarkan tafsir Ibnu Abbas yang mereka terima dari Ibnu Abbas, dan akhirnya lahirlah madrasah tafsir madrasah tafsir Mekah yang menjadi sentralnya adalah Ibnu Abbas. Nah, siapa saja tokohnya dari kalangan tabi'in? Ya, asyharu rijaliha Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Ikrimah maula Ibni Abbas, kemudian Taus ibn Kaisan al-Yamani dan Atha ibn Abi Rabbah. Nah, nanti masing-masing dari tabi'in ini akan kita baca langsung kepada kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Jadi ada beberapa tokoh mufassir dari kalangan sahabat yang itu berasal dari madrasah Mekah yang dipimpin oleh Ibnu Abbas. Ya. Kemudian madrasah tafsir di Madinah. Nah, kalau madrasah tafsir di Madinah, qiyamuha ala Ubay ibn Ka'ab. Ya, kalau di Madinah maka tokoh utama sahabatnya yang menjadi ustadznya adalah Ubay ibn Ka'ab. Az-Zahabi mengatakan kana bil Madinah katsirun minas sahaba aqamu biha wa lam yatahawwalu anha kama tahawwala katsir minhum ila ghairiha min bilal muslimin. Fajalasu li atba'ihim yu'allimunahum kitaballah sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. فقام بالمدينة مدرسة للتفسير تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة ونستطيع أن نقول إن قيام هذه المدرسة كان على أبي بن كعب الذي يعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفسر التابعين بالمدينة وذلك لشهرته أكثر من غيره في التفسير وكثرة ما نقل لنا عنه في ذلك. Nah, jadi untuk kalangan mufassir dari kalangan tabi'in yang di Madinah ini malah kebanyakan diambil tafsirnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, artinya kemasyhurannya di dalam bidang tafsir khusus di kota Madinah ini mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Dan juga kebanyakan muridnya ini mengambil riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab ya dari tafsir Al-Qur'an. Nah, siapa saja mereka yang kemudian melanjutkan madrasah Madinah ini dari kalangan tabi'in? Ya, asyharu rijaliha Zaid ibn Aslam wa Abu Aliyah wa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Ada 3 tabi'in yang termasuk dari madrasah Madinah. Nah, sedangkan kalau madrasah Irak ya, madrasah Irak atau secara khusus ada di Kufah, maka kemudian qiyamuha ala Ibni Mas'ud. Ya, mereka belajarnya kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, ustadznya adalah Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian bagaimana penjelasan Syekh Az-Zahabi? Qamat madrasatut tafsir bil Iraq ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسير غير أن عبد الله بن مسعود كان يعتبر الأستاذ الأول لهذه المدرسة. Sebenarnya banyak sahabat yang ada di Irak gitu kan, tapi tetap ustadz pertamanya yang paling utama untuk dirujuk dalam tafsir adalah Abdullah bin Mas'ud. Nazran li syuratihi fi tafsir, ya karena kemasyhurannya dari bidang tafsir. Qassatul marwi anhu fi dzalika. Wa li anna Umar radhiyallahu anhu lamma walla Ammar bin Yasir ala al-Kufah sayyara mahu Abdullah bin Mas'ud mu'alliman wa wazira. Dan juga karena secara khusus ini merupakan instruksi khalifah ya yang menjadikan Abdul Mas'ud sebagai muallim di situ dan sebagai wazir. Nah, sedangkan kalau Ammar yang juga diutus kepada penduduk Kufah ya karena beliau sibuk dengan urusan politik ya karena beliau sebagai gubernur saat itu. Faqaunu muallimu ahli Kufah bi amri Amirul Mukminin Umar ja'al Kufiyina yajlisuna ilaihi wa ya'khuduna anhu aktsara mimma ya'khuduna an ghairihi minas sahabah. Nah, karena secara khusus beliau diinstruksikan sebagai muallim, maka ini menyebabkan banyak tabi'in mengambil ilmunya hanya dari
atau secara khusus dari Abdullah bin Mas'ud daripada sahabat yang lain. Ini dan juga secara khusus ya, madrasah di Irak ini memiliki keistimewaan atau perbedaan yang mencolok nih dibandingkan madrasah Mekah dan Madinah. Kalau madrasah Mekah dan Madinah itu sebenarnya walaupun berbeda madrasah, hanya saja mereka memiliki banyak kesamaan ya, karena daerahnya yang berdekatan, kemudian juga banyak riwayat hadis dari Nabi yang tersebar di sana, di wilayah Hijaz khususnya. Tapi kalau di Irak ini kan daerah yang sangat jauh, ya daerah yang sangat sedikit sekali sahabat di sana, dan juga riwayat hadis sangat sedikit. Nah maka di sini penduduk atau ulama dari Irak ya, dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan tabi'in memiliki keistimewaan dan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan madrasah Makkah dan Madinah. Apa itu? Wa yamtazu ahlul Irak bi annahum ahlur ra'yi. Jadi sisi perbedaannya adalah karena ahlul Irak ini dikenal sebagai ahlur ra'yi. Ya, artinya perluasan ijtihadnya itu lebih luas daripada apa yang ada di madrasah Mekah dan madrasah Madinah ya. Wa hadhi dhahiratun najiduha bi kathrah fi masail khilaf. Dan ini akan bisa kita tampak lihat ketika terjadi perbedaan antara madrasah-madrasah yang di Mekah Madinah di satu sisi dan kemudian Irak di sisi yang lain. Wa yaqulul ulama inna Ibnu Mas'ud huwa alladhi wada'al asas li hadhihi tariqah fil istidlal. Dan banyak ulama mengatakan bahwa ijtihad bil ra'yi ini ya, itu yang pertama kali menetapkannya di Irak adalah ya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya summa tawaratha anhu ulama Irak wa min at-tabi an tu'assir hadhihi tariqah fi madrasah tafsir. Dan kemudian dilanjutkan oleh ulama Irak lainnya dari kalangan tabi'in yang akhirnya pasti akan berpengaruh terhadap tafsir Al-Quran. Fayaqtulu tafsirun bil ra'yi wa ijtihad li'anna istinbata masail khilaf syar'iyyah ya natijah min nataij i'mal ra'yi fi fahmi nususil Qur'ani was sunnah. Maka kemudian banyaklah muncul tafsir-tafsir bil ra'yi itu dari kalangan madrasah Irak ini tadi ya, karena memang persoalan khilafiyah yang muncul juga sangat banyak, meluas di sana, dan otomatis membutuhkan ra'yun atau membutuhkan ijtihad yang mendalam terhadap pemahaman atas Al-Quran dan Sunnah. Nah ini salah satu atau satu-satunya keistimewaan yang membedakannya dengan madrasah Mekah dan madrasah Madinah, khusus untuk madrasahnya Abdullah bin Mas'ud di Irak ya. Nah siapa saja asyarul rijaliha? Nah, yang menjadi tokoh tabi'in dari madrasah Irak adalah diantaranya Al-Qam bin Qais, kemudian Masruq, lalu Al-Aswad ibn Yazid, Murrah al-Hamadani, Amir al-Sya'bi, Al-Hasan al-Basri, dan Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Nah, ini tokoh-tokoh dari kalangan tabi'in, mufassir khususnya dalam masalah tafsir, dari kalangan tabi'in di Irak. Baik, jadi di Mekah qiyamuha ala Ibnu Abbas, di Madinah qiyamuha ala Ubay bin Ka'ab, di Irak qiyamuha ala Ibnu Mas'ud, dan masing-masing memiliki murid-murid yang cukup masyhur dalam bidang tafsir. Nah, satu persatu murid-muridnya ini nanti insyaallah akan kita bahas, kita baca dalam kitab At-Tafsir Fasirun fil Liqa' Al-Qadim insyaallah.